kenapa penting bagi kita untuk kenal dengan wanita-wanita mulia? Karena kita kalau ingin belajar tentang kesolehahan itu kan ya terus harus ada melihat contoh. Memang Nabi adalah orang yang akan menjadi panutan kita, pembimbing kita, uswah bagi kita. Kan tetapi ketika kita belajar langsung dari perilaku wanita-wanita yang bersama Rasulullah, itu akan semakin memudahkan untuk kita. Bahwasanya ya memang untuk belajar menjadi wanita soleha itu kalau kita melihat langsung contohnya, itu bisa menjadi satu motivasi bagi kita untuk membuat peningkatan lah dalam kehidupan kita, peningkatan akhlak, peningkatan ya, dan juga termasuk kita juga ingin menyambungkan hati kita dengan orang-orang mulia. Karena dari situ nanti kita berharap semoga dari rasa kenal kita akan ada rasa kagum yang nanti bisa menghantarkan rasa cinta. Dari cinta akan memudahkan kita untuk mengikuti, dan tujuan juga agar kita bisa semakin cinta kepada beliau-beliau, menumbuhkan cinta kepada beliau-beliau adalah dengan tujuan agar kita kelak bisa berkumpul bersama orang yang kita cintai. Almarhum aman ahab, semua orang akan berkumpul bersama orang yang dicintainya, dan kita ingin orang yang kita cintai adalah orang dicintai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jika orang yang kita cintai adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah, maka semoga Allah kumpulkan kita bersama beliau-beliau semuanya insyaallah, bersama orang yang dicintai oleh Rasulullah dan juga bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kajian kita pertama tentu yang paling akan kita ceritakan pertama kali ya, memang kalau secara urutan adalah wanita yang paling istimewa yang mendampingi dakwah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memang merupakan cinta pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ada pendapat, ada khilaf, ada yang mengatakan bahwa cinta pertama Nabi adalah Sayyidah Aisyah, ada yang mengatakan bahwa Sayyidah Khadijah. Ya dua-duanya sama-sama benarnya. Nabi sangat mencintai Sayyidah Khadijah dan Nabi juga sangat mencintai Sayyidah Aisyah, tapi ya tentu saja dengan dua porsi yang berbeda. Karena Sayyidah Khadijah adalah wanita yang pertama mendampingi Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam berjuang, dalam berdakwah, jadi dalam masa-masa sulit. Dan Sayyidah Khadijah datang setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, dikirim oleh Allah SWT untuk menjadi pendamping Rasulullah, untuk memberikan hiburan bagi beliau. Sehingga memang ya banyak riwayat menunjukkan Nabi mengungkapkan rasa kagumnya, cintanya kepada Sayyidah Khadijah, dan juga ada juga riwayat mengatakan Nabi juga menunjukkan cintanya kepada Sayyidah Aisyah. Yang jelas dua-duanya adalah istimewa. Dua-duanya istimewa. Jangan sampai nanti karena misalnya ada sebagian kadang orang lebih condong kepada Sayyidah Khadijah, jadi kok sentimen dengan Sayyidah Aisyah, atau kebalikannya. Bukan bagian kita untuk seperti ini. Ini bagian kita untuk niru semuanya, karena semua punya keutamaan, dan memang tidak akan Allah sambungkan dengan Nabi kita kecuali wanita-wanita istimewa. Baik, jadi kita akan mengenal Sayyidah Khadijah ya tentu dimulai dari garis nasab beliau terlebih dahulu ya. Garis nasab beliau terlebih dahulu, beliau adalah seorang Quraisyiyah ya. Seorang wanita dari suku Quraisy ya, bangsa Quraisy, dan nama lengkap beliau adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab al-Quraisyiyah al-Asadiyah. Jadi nasab beliau itu beliau dengan Rasulullah sama-sama dari Quraisy ya, dari suku Quraisy. Akan tapi kalau Sayyidah Khadijah adalah dari Bani Asad, sedangkan Nabi itu dari Bani Hashim. Jadi beda klan ya. Akan tetapi keluarga Sayyidah Khadijah ini adalah keluarga yang sangat berpengaruh di kota Makkah saat itu. Jadi keluarga Sayyidah Khadijah ini memang keluarga istimewa. Beliau adalah keluarga yang memang oleh Allah memang diberikan kekayaan. Kekayaan itu memang sudah dimiliki oleh keturunan Sayyidah Khadijah itu memang subhanallah memang oleh Allah diberikan kekayaan kepada mereka. Dan juga bukan hanya kekayaan, kebijaksanaan. Sehingga memang dikenal keluarga Sayyidah Khadijah ini adalah keluarga yang memang beda daripada yang lainnya. Bahkan keluarga Sayyidah Khadijah ini adalah termasuk keluarga yang berpegang teguh kepada agama Nabi Ibrahim
Jadi sebelum datangnya Nabi, maka Sayyidah Khadijah dan keluarganya juga itu memang termasuk orang yang tidak menyembah berhala. Jadi memang sudah ada keistimewaan dari awal yang memang ya menjadi petunjuk. Nanti memang Allah ya memang akan memilihkan yang terbaik untuk nabinya. Sehingga memang dari silsilah dari keluarganya saja memang sudah ada tanda-tanda keistimewaan yang memang menjadikan keluarga Sayyidah Khadijah itu sangat dihormati dan disegani di kota Mekah. Dan juga bahkan salah satu dari kakek buyut ya Sayyidah Khadijah itu adalah orang yang pernah memegang kunci Ka'bah. Artinya itu adalah orang yang memegang kunci Ka'bah, itu artinya adalah orang-orang istimewa yang diberikan amanah untuk ya, karena Ka'bah menjadi sesuatu yang menjadi ikonnya Ka'bah dari dulu ya. Ikonnya Ka'bah itu ya dengan ikonnya Mekah dari dulu itu adalah Ka'bah. Walaupun memang sempat terselewengkan ya, Ka'bah dijadikan tempat ibadah plus juga tempat penyembahan berhala, akan tapi memang Ka'bah itu benar-benar menjadi pusat ya, artinya menjadi sesuatu yang sangat dibanggakan bagi orang Makkah gitu ya. Nah, dan juga memang kakek buyutnya Sayyidah Khadijah itu dikenal sebagai kebijakannya, sehingga sampai beliau itu yang bernama Qusay ya, salah satu kakek Sayyidah Khadijah itu termasuk diberikan mandat ya untuk mengurusi menjaga pintu Ka'bah untuk memberi minuman jamaah haji untuk memberi jamuan makan jamaah haji untuk membentuk suatu permusyawaratan di Darun Nadwah dan juga untuk al-liwa, untuk punya kekuasaan untuk menentukan perang atau enggak. Jadi sampai seperti itu. Dan akhirnya pun nanti sesuatu dilanjutkan oleh kakek yang oleh anak yang berikutnya, artinya masih garis keturunan Sayyidah Khadijah. Itu menjadikan memang keluarga Sayyidah Khadijah sangat-sangat diakui, sangat dihormati, sangat dimuliakan. Dan dalam kondisi rakyat Makkah yang memang masih dengan keyakinan jahiliyahnya ini ya, dengan karena memang ibarat Sayyidah Khadijah itu tumbuh dalam suatu lingkungan yang rusak, tapi beliau terjaga. Jadi ibarat itu benar-benar ya subhanallah, dan ini memang penjagaan Allah. Jadi lingkungan Makkah saat itu sangat tidak sehat ya kalau secara ini, dari mulai terjadinya praktek ya, artinya kekerasan, artinya siapa yang kuat dia berkuasa. Belum lagi banyak wanita-wanitanya yang merendahkan dirinya sehingga untuk menjual diri, sehingga menjadi terjadi perzinahan juga ada. Dan juga praktek riba ya, yang itu memang sangat marak dilakukan di kota Makkah saat itu. Belum lagi ya pesta-pora, pesta-pesta foya-foya dan sebagainya. Dan Sayyidah Khadijah tuh harus melihat hal tersebut gitu, akan tetapi gitu ya tidak menjadikan beliau itu terbawa. Bahkan sering kali ketika Sayyidah Khadijah melewati suatu tempat begitu ya, maka di situ ada, terutama di tempat Abu Lahab, itu dikatakan tempat yang paling banyak diadakan pesta-pesta. Dan Sayyidah Khadijah tuh sering ketika melewati tempat tersebut ditawari untuk bergabung, tapi memang dari awal Sayyidah Khadijah dijaga oleh Allah sehingga beliau tidak pernah ada ketertarikan untuk masuk bergabung di tempat seperti itu. Dan juga termasuk masa kecil Sayyidah Khadijah ini, walaupun beliau masih kecil, sudah menunjukkan satu hal yang keistimewaan. Artinya dari perilakunya, dan ada banyak kelebihan dari Sayyidah Khadijah ya, termasuk salah satu korinah yang menunjukkan bahwasanya beliau memang akan menjadi pasangan, akan menjadi istri dari seorang nabi adalah ketika beliau masih kecil, ketika beliau sedang bermain bersama sahabat-sahabatnya, tiba-tiba ada orang yang kelihatan seperti orang gila, tapi sebenarnya tidak gila. Jadi kayak orang gila ya, yang tapi omongan dia ini masya Allah, hanya waktu itu orang nggak ngeh gitu ya. Dia berkata, sebentar lagi, kata, nanti akan ada masanya, akan ada seorang nabi yang akan hadir di tempat ini. Maka wahai para wanita, jika nanti kalian menemui orang tersebut, maka jadilah kalian istrinya. Dan ada mengatakan ini adalah di masa kecil beliau, ada mengatakan di masa ketika beliau sudah remaja, sudah dewasa.
intinya saat itu orang yang berbicara seperti ini menjadi bahan bulian orang Makkah, sehingga dipikir orang gila kok ngomong-ngomong masalah Nabi mau datang. Hanya orang ini dilempari dengan batu. Hanya saat itu yang tidak termasuk ikut-ikutan untuk berbuat zalim kepada orang tersebut adalah Sayyidah Khadijah. Jadi memang dari awal itu ya memang oleh Allah memang sudah dibimbing ya, dan juga ini menjadi satu pendidikan sebenarnya bagi kita. Artinya kita tuh jangan gampang berprasangka buruk kepada siapapun. Bahkan kalau kita melihat ada orang gila atau apa, jangan sampai kita berbuat zalim, berperilaku zalim dengan kegilaannya, karena ya mungkin bisa saja dia adalah kekasih Allah yang mastur gitu ya, yang tertutup. Artinya kadang ucapannya mungkin seperti itu kan ya. Artinya ini untuk, karena sekarang ada banyak anak-anak yang tidak dididik oleh orang tuanya, sehingga kadang suka berbuat zalim kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang kadang ya dipikir gila malah dijadikan bahan ejekan, orang cacat dijadikan bahan guyonan, ini banyak. Makanya kita perlu mendidik. Jadi lihat Sayyidah Khadijah karena seperti itu, subhanallah, akhirnya dipilihkan oleh Allah, dialah menjadi pasangan Nabi tersebut. Nah ini pesan, artinya jangan pernah meremehkan siapapun. Baik. Nah, Sayyidah Khadijah ya, Sayyidah Khadijah sebelum menikah dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena memang tradisi di kota Mekah, wanita-wanita di saat itu menikah pada usia masih kecil ya. Dan Sayyidah Khadijah termasuk yang seperti itu. Beliau menikah dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, menikah dengan sebelum dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu adalah di usia 10 tahun. Jadi beliau menikah dengan di usia 10 tahun itu, dan memang subhanallah karena orang tuanya adalah keluarga Sayyidah Khadijah ini adalah keluarga yang bagus gitu, dan memang hubungan Sayyidah Khadijah ini dengan ayahnya ini adalah hubungan yang sangat dekat. Bahkan dikatakan ayahnya itu memang sudah melihat bakat kecerdasan Sayyidah Khadijah akan masalah perdagangan. Ada keistimewaan Sayyidah Khadijah itu sudah ditangkap oleh ayahnya, sehingga memang ayahnya ini memang sudah mulai memberikan pendidikan yang baik kepada Sayyidah Khadijah, bukan hanya masalah akhlak dan perilaku, tapi juga sampai urusan masalah bisnis. Jadi karena memang kelihatan gitu, nampak di antara semua putra-putri beliau bahwasanya Sayyidah Khadijah ini yang paling menonjol. Sehingga dari kecil itu memang oleh ayahnya Sayyidah Khadijah itu sudah dibiasakan dengan perdagangan. Dan ketika akhirnya ayahnya tiba waktunya untuk menikahkan Sayyidah Khadijah ya, maka beliau pun melihat keistimewaan putrinya, menjadikan beliau itu tidak asal memilih laki-laki. Jadi beliau tidak asal memilih laki-laki, beliau memilih laki-laki yang terbaik, dicari asal usul dan sebagainya, di benar-benar hati-hati deh supaya tidak salah memilihkan untuk putrinya. Maka saat itu beliau menikah dengan suami yang pertama itu bernama Abu Halah. Ada banyak khilaf ya, Abu Halah ini siapa nama aslinya gitu ya. Ada mengatakan namanya adalah Namashi, ada mengatakan Nabshi, ada Zurarah, dan ada mengatakan Malik ya. Yang jelas tidak ada, artinya ada khilaf di situ ya. Dan yang jelas dari pernikahan yang pertama itu Sayyidah Khadijah mendapatkan 2 orang anak yang bernama Halah dan Hindun. 2 anak laki-laki yang bernama Halah dan Hindun. Makanya suaminya dipanggil dengan Abu Halah ini menyesuaikan dengan nama anak yang pertama. Dan ternyata pernikahan dengan Abu Halah ini tidak berlangsung lama ya, tidak berlangsung lama. Akan tetapi Abu Halah ini adalah seorang laki-laki yang memang diberi kekayaan yang berlimpah juga, termasuk orang kaya. Intinya dengan Sayyidah Khadijah sepaket lah gitulah. Beliau adalah seorang wanita kaya dari keluarga kaya dan mendapatkan suami yang kaya, sehingga Sayyidah Khadijah pun ketika menikah dengan Abu Halah, beliau juga termasuk membantu bisnis suaminya. Sehingga ketika akhirnya Abu Halah meninggal, maka dia meninggalkan harta yang sangat banyak untuk Sayyidah Khadijah. Sehingga Sayyidah Khadijah pada saat itu sudah dari keluarga kaya, dapat suami kaya, akhirnya suami meninggal, dapat warisan yang berlimpah, sehingga beliau memang menjadi wanita yang sangat kaya dan bahkan dikatakan paling kaya di kota Makkah saat itu. Akan tetapi ya memang Sayyidah Khadijah dari awal dididik oleh keluarganya itu dengan bisnis yang berbeda dari bisnis yang banyak dilakoni oleh orang-orang di Makkah. Ya, jadi bisnisnya beliau tuh adalah bisnis istimewa. Memang dididik oleh ayahnya tuh bisnisnya itu adalah dengan kejujuran. Jadi tidak boleh berbuat zalim kepada siapapun, tidak boleh ada kecurangan dan sebagainya. Sehingga memang
barang-barang yang dipegang oleh Sayyidah Khadijah atau bisnis yang dipegang oleh Sayyidah Khadijah tuh selalu maju karena ibarat orang itu selalu merasa yakin jika berurusan dengan Sayyidah Khadijah dan keluarganya itu aman. Ibarat mereka tuh sudah punya brand, sudah punya brand yang terkenal, yang diakui, yang terpercaya, sehingga memang menjadikan semua barang dagangan Sayyidah Khadijah itu dianggap sebagai barang dagangan yang berkualitas, sehingga walaupun ibaratnya di harganya misalnya ada yang mahal dan sebagainya, itu orang merasa sangat yakin karena memang mereka ibarat ada harga, ada barang tuh memang benar gitu. Waktu itu dipakai banget oleh Sayyidah Khadijah, tidak akan menjual menipu dengan mengatakan barang jelek dikatakan bagus atau jadi memang luar biasa. Dan adapun dalam pernikahan tersebut ya, tadi punya anak Halah dan Hindun. Halah dan Hindun dididik dengan baik oleh Sayyidah Khadijah. Dan memang tidak banyak diceritakan tentang Halah dan Hindun, akan tapi dikatakan Halah dan Hindun ini dua putra Sayyidah Khadijah ini termasuk orang yang akhirnya melihat ya, atau termasuk anak yang melihat perjalanan hidup ibundanya, bahkan setelah menikah dengan Rasulullah SAW. Halah dan Hindun ini juga termasuk yang menyaksikan itu semua, dan mereka termasuk orang yang beriman kepada Rasulullah, mengikuti, bahkan dikatakan termasuk ya sahabat yang dekat dengan Nabi kita Nabi Muhammad, karena bukan hanya sambung dengan Nabi dalam persahabat sebagai sahabat, tapi juga karena merupakan anak tiri dari Rasulullah SAW. Dan bahkan dikatakan salah satu putranya itu Halah atau Hindun itu wafatnya adalah di masa Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi artinya beliau sempat melihat perjalanan Nabi itu dengan sangat-sangat sempurna ya. Cuma memang tidak banyak diceritakan. Tidak banyak diceritakan, sebabnya juga kami tidak tahu kenapa kok tidak banyak diceritakan. Hanya memang beliau termasuk sahabat-sahabat yang istimewa. Baik, setelah menjanda beberapa lama, beliau akhirnya menikah kembali dengan seorang laki-laki yang juga ahli dagang yang bernama Atik ibn Aid ibn Abdullah al-Makhzumi. Jadi dan dalam pernikahan ini pun ternyata tidak berlangsung lama. Ada yang mengatakan bahwa beliau bercerai, ada yang mengatakan bahwa beliau ditinggal meninggal kembali. Tapi yang memang kami banyak mendengar itu adalah suami yang keduanya pun meninggal. Sehingga karena apa? Kenapa kok kita banyak dan kita juga melihat kayaknya memang pendapat yang mengatakan meninggal ini lebih kena. Karena dikatakan setelah meninggal, setelah berpisah dengan suami yang keduanya ini, Sayyidah Khadijah semakin kaya lagi karena suaminya juga adalah orang kaya dan warisannya pun diberikan kepada Sayyidah Khadijah. Artinya kalau memang ada warisan kan berarti ada peninggalan, artinya sudah meninggal gitu loh. Sehingga memang Sayyidah Khadijah tambah kaya lagi. Dan dari pernikahannya dengan Atik ini dikatakan, ada doa mengatakan bahwasanya beliau mempunyai seorang putri yang bernama Hindun. Nah, kalau tadi Hindunnya laki-laki ya, anak laki-laki, tapi yang kedua ini perempuan. Sayyidah Hindun ini. Dan subhanallah gitu ya, beliau memang mendidik putra-putrinya dengan baik. Dan setelah pernikahan yang kedua, maka Sayyidah Khadijah tidak lagi menikah ya dalam jangka masa yang panjang, dikarenakan ya beliau merasa dengan kesibukannya dengan mengurus bisnis, mengurus putra-putrinya, dan juga beliau merasa belum menemukan orang yang tepat yang dirasa memang membuat beliau nyaman dan sebagainya. Padahal yang melamar beliau tuh banyak. Dan memang Sayyidah Khadijah ini walaupun berkecimpung di dalam dunia bisnis, tapi beliau sangat menjaga kehormatan dirinya. Jadi beliau tidak langsung berinteraksi langsung dengan laki-laki seenaknya, tidak. Jadi dengan sangat berwibawa. Makanya subhanallah, ini yang menjadikan kami itu kalau baca sejarahnya Sayyidah Khadijah itu luar biasa kagumnya. Bagaimana seorang janda dua kali ya, janda dua kali, dan beliau adalah orang yang punya kekayaan ya, adalah seorang business woman gitu ya, bukan hanya kekayaan hanya sekedar dari peninggalan. Dan beliau sendiri adalah orang yang memang berkecimpung di dunia bisnis. Akan tetapi beliau masih sangat menjaga kemuliaan dirinya, sehingga sampai mendapatkan julukan di kalangan masyarakat Makkah saat itu sebagai mendapat julukan At-Tahirah, wanita yang suci. Subhanallah. Kalau kita pernah mendengar Sayyidah Maryam dipanggil dengan At-Tahirah, wajar, karena Sayyidah Maryam orang yang tidak pernah berkenalan dengan laki, tidak pernah dekat dengan laki-laki. Ibarat beliau adalah seorang wanita yang tidak pernah menikah dan selalu berada di biaranya, di tempat ibadahnya. Maka menjadi panggilan At-Tahirah untuk beliau wajar.
Tapi Sayyidah Khadijah lihat, beliau adalah seorang businesswoman, lihat. Jadi kan beliau tuh menjadi suatu yang istimewa dan seorang janda coba. Bukan kami merendahkan masalah janda, hanya kadang seringkali orang itu dengan posisi seorang wanita menjadi janda itu kadang memandang berbeda. Kadang ada pandangan-pandangan negatif, suudzon dan sebagainya kepada janda. Sehingga kadang ya apalagi jika ternyata mohon maaf kadang apa punya kekayaan, punya kekuasaan ini sebagainya. Ada pandangan miring kadang dari masyarakat yang memang ini bukan kita benarkan, tidak diperkenankan. Hanya lihat dalam posisi beliau seperti ini harusnya kan beliau menjadi bahan ya yang menjadi bahan apa ya, bahan ejekan, bahan gunjingan, bahan ini. Tapi tidak gitu. Ini karena memang beliau tuh luar biasa sekali gitu, sangat menjaga kehormatan dirinya. Sehingga makanya gelar At-Thahirah tuh benar-benar disandangkan kepada beliau. Dan ini bukan hanya dikenal di masyarakat Makkah, bahkan ketika putri beliau yang bernama Hindun itu menikah lalu mendapatkan pindah ke Madinah, ya sebelum Rasulullah hijrah. Itu dikenal Hindun ini adalah putri dari seorang wanita yang dikenal dengan julukan At-Thahirah. Artinya julukan At-Thahirah ini masyhur bukan hanya di Mekah tapi sampai ke kota Madinah, menunjukkan keistimewaan. Sehingga dalam bisnis Sayyidah Khadijah ada memang bisnis beliau itu beberapa hal yang memang menjadikan berbeda daripada yang lain adalah beliau itu mengatur bisnisnya itu dengan sistem upah. Jadi ada beberapa poin-poin tentang bisnis Sayyidah Khadijah yang diperhatikan oleh para tarikh ya, para orang menulis sejarah. Bahwasanya beliau tuh sudah menggunakan sistem upah. Artinya beliau itu siap untuk membayar mahal kepada siapapun yang memang mau untuk ambil andil bagian di dalam perdagangan beliau gitu ya. Itu dengan bayaran yang sangat-sangat pantas. Sehingga memang menjadikan pemuda-pemuda kota Makkah saat itu jika direkrut oleh Sayyidah Khadijah untuk menjadi pegawainya itu menjadi suatu kebanggaan yang luar biasa. Sehingga termasuk Abu Thalib inilah yang nantinya ya salah satu paman Nabi, Abu Thalib ini termasuk orang yang akan mempertemukan Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah, karena memang Abu Thalib melihat di antara semua pebisnis yang ada di kota Mekah yang paling spesial ini adalah Sayyidah Khadijah. Sehingga akhirnya Abu Thalib itu yang nantinya akhirnya mulai mengenalkan Sayyidah Khadijah dengan Rasulullah dengan harapan agar Sayyidah Khadijah itu merekrut Rasulullah untuk menjadi pegawainya. Terus setelah itu apa lagi? Dan juga Sayyidah Khadijah itu sudah mulai menanamkan sistem bagi hasil. Jadi beliau akan berikan modal ya kepada orang-orang yang memang mempunyai kemampuan untuk masalah membuat barang dan sebagainya. Misalnya membuat suatu apa ya kerajinan tangan atau apa gitu ya. Dan nanti barang tersebut pun gitu ya. Artinya mereka menjual menurut Sayyidah Khadijah memberikan modal lalu dikerjakan oleh orang-orang itu untuk membuat apa misalnya. Nah, nanti Sayyidah Khadijah pun akan membeli kembali dari mereka. Tapi tidak dengan didolimi. Biasanya kan ada orang kalau Umi punya modal, misal Umi punya modal nih, Umi kasih kepada Nadia nanti Nadia bikin kue ya gitu. Tapi nanti Umi kalau beli ke Nadia harganya agak gitu karena modal dari Umi misalnya. Sehingga Nadia mendapatkan keuntungan sedikit. Kalau Sayyidah Khadijah enggak, sistemnya tetap profesional. Jadi walaupun modalnya dari beliau lalu diberikan kepada orang gitu untuk dikelola, tapi nanti Sayyidah Khadijah mengambil kembali barang tersebut dengan harga wajar. Artinya tidak dengan menjatuhkan, merasa bahwa dia sudah ditolong, enggak. Jadi dengan harga wajar, sehingga akhirnya semua orang yang bergabung dalam sistem ini dengan Sayyidah Khadijah tuh benar-benar amanah, karena tahu Sayyidah Khadijah nggak pernah main-main urusan masalah uang gitu, masalah pembayaran. Jadi nggak pernah zalim, sehingga mereka selalu memberikan barang yang terbaik untuk Sayyidah Khadijah. Itu. Setelah itu dan juga Sayyidah Khadijah tuh memang sangat cerdas, sehingga beliau tuh melihat misalnya ada barang, jadi beliau itu memang selalu mengambil barang-barang yang terbagus. Jadi beliau tuh meneliti dari Yaman, apa yang terkenal di Yaman. Oh, di Yaman itu terkenal misalnya dalam pembuatan sendalnya, dalam pembuatan ini. Jadi beliau itu berani ibaratnya untuk mengambil dari Yaman, ibarat kalau kita ini adalah brand luar negeri gitu ya, barang luar negeri untuk diambil. Dan beliau ini tahu pasaran ini paling bagus kalau dijualnya ini. Jadi misalnya di Syam ini paling senang sama barang Yaman. Jadi memang kecerdasan beliau dalam berbisnis itu luar biasa banget gitu.
apanya namanya tuh insting ya, bukan sih? Jadi ada orang kan kalau dagang bangkrut aja ya. Lah ini beliau nih kayaknya memang daya ininya tuh, daya memang kecerdasan akan mas perdagangan tuh luar biasa, sehingga instingnya tuh paham ini kesini, ini kesini. Jadi berjalan semua. Dan itulah yang paling menjadikan orang senang dengan Sayyidah Khadijah adalah jadi menanam modalnya beliau tuh bukan hanya di Makkah. Jadi beliau juga menanam modal kepada orang-orang di negeri Yaman untuk membuat barang-barang yang paling bagus. Lalu nanti Sayyidah Khadijah juga yang akan memasarkan barang tersebut. Ya, jadi cerdas banget gitu lah. Jadi memang, dan ini subhanallah, dan ini sebenarnya sistem ini belum dipakai sama yang lain, tapi Sayyidah Khadijah dan keluarga memang sudah memakai sistem dagang berbisnis yang seperti itu. Setelah itu menjalin mitra bisnis dan jaringan. Jadi membuka jaringan dan sebagainya. Ini ide-ide yang kadang memang masih banyak belum muncul tapi sudah dipakai oleh Sayyidah Khadijah. Lalu juga membangun kepercayaan dari dalam berdagang, sehingga beliau tidak akan merekrut orang-orang untuk menjadi yang menjadi orang yang mewakili beliau, kecuali memang orang-orang yang sangat terpercaya. Sehingga beliau itu kalau mencari yang paling amanah sampai akhirnya dari situlah beliau dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi karena beliau memang mencari orang yang amanah untuk menjalankan bisnisnya, sehingga akhirnya beliau mendengar satu berita bahwasanya di kota Mekah ada seorang laki-laki seorang pemuda yang sangat jujur, dan saking jujurnya mendapatkan julukan Al-Amin. Maka dari situ Sayyidah Khadijah lalu merasa ada rasa tertarik, sehingga akhirnya bertemulah dengan Rasulullah SAW, dan sampai menjadi suatu kesepakatan. Akhirnya Sayyidah Khadijah pun sebagai awal untuk menguji kejujuran Nabi Muhammad, maka Sayyidah Khadijah memberikan tugas kepada Rasulullah untuk berdagang di negeri Syam, dan dibarengi oleh pembantu beliau yang bernama Maisarah. Jadi akhirnya melakukan perjalanan dengan dan dari situ beliau melihat, akhirnya mendapatkan berita dari Maisarah bagaimana Rasulullah, bagaimana perilaku Rasulullah, bagaimana keseharian Rasulullah. Jadi dari mulai berita Maisarah inilah Sayyidah Khadijah mulai muncul rasa benih-benih kekaguman kepada Nabi Muhammad, menjadikan beliau ini memiliki rasa yang berbeda gitu. Ada rasa yang sudah karena memang rasa cinta itu kan munculnya dari kagum dulu ya. Dan itu yang memang beliau melihat sesuatu yang istimewa dari Rasulullah, dari cerita Sayyid Maisarah bagaimana Rasulullah memang ada banyak kelebihan, dari mulai perjalanan diiringi dengan awan. Setelah itu juga Maisarah juga menangkap keanehan ketika duduk di bawah pohon, seakan-akan pohon itu berlomba untuk menaungi Rasulullah, dan itu pun ditangkap oleh Sayyidah oleh Maisarah sebagai sesuatu yang ini adalah satu istimewa. Belum lagi dalam masalah berdagang, Rasulullah sangat jujur, tidak pernah berbuat zalim, dan benar-benar luar biasa. Dan itu menjadikan Maisarah itu semangat banget cerita kepada Sayyidah Khadijah bahwa Nabi Muhammad begini. Semakin ada sesuatu memang di Sayyidah Khadijah setelah itu. Dan akhirnya beliau memberi tugas kembali kepada Rasulullah untuk menjalankan kembali dagangnya. Dan ternyata setiap Sayyidah Khadijah meminta kepada Nabi untuk menjadi wakil dalam perdagangannya, maka Sayyidah Khadijah mendapatkan keuntungan yang luar biasa, yang tidak pernah didapat dari pesuruh-pesuruh yang sebelumnya gitu ya. Nah, dari mulai itulah ada yang rasa yang berbeda, sehingga menjadikan beliau itu sempat merasa gundah. Dan juga mulai tidak lama Sayyidah Khadijah itu bermimpi, ya, tepatnya sebelum bertemu dengan Nabi Muhammad ya. Sebelum bertemu dengan Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah itu pernah bermimpi bahwasanya cahaya itu masuk ke dalam rumah beliau. Ada cahaya yang sangat benderang yang lalu masuk ke dalam rumah beliau, sehingga beliau tuh saat itu bangun dari tidurnya itu beliau terperanjat, kaget. Lalu akhirnya beliau itu mendatangi sepupunya yang bernama Waraqah ibn Naufal, yang merupakan seorang ahli kitab. Jadi Waraqah ibn Naufal itu adalah seorang ahli kitab yang memang mempunyai kebijakan pemahaman akan hal tersebut. Setelah itu ketika Sayyidah Khadijah bertanya bahwasanya beliau memimpi bahwasanya ada cahaya yang masuk ke dalam rumahnya dan menyinari seluruh penjuru. Maka saat itu Waraqah mengatakan, selamat untukmu wahai saudaraku, wahai anak pamanku, bahwasanya cahaya nubuah akan mendatangimu.
Jadi Waraqah bin Naufal sudah memberikan isyarat tersebut bahwasanya dari mimpi Sayyidah Khadijah bahwasanya memang Sayyidah Khadijah akan mendapatkan pasangan seorang nabi. Dan akhirnya makanya jadi ibarat memang digiring ya oleh Allah, digiring dari mulai mimpi, setelah itu tidak lama bertemu dengan Rasulullah, setelah itu memberikan kepercayaan kepada Nabi, setelah itu membaca, mendengar berita tentang keistimewaan Rasulullah SAW, menjadikan tuh ibarat apa ya, saling dari berita-berita ini semua menjadikan keyakinan Sayyidah Khadijah atau rasa kagum kepada Rasulullah ini memang semakin bertambah dan bertambah. Dan memang ya ini juga terus sehingga akhirnya apa? Karena memang Sayyidah Khadijah ini adalah yang dikenal sebagai wanita yang paling diminati di kota Mekah ya, menjadi kembang-kembangnya kota Mekah lah kalau ibaratnya. Cuma memang fisik beliau memang dikatakan adalah sangat baik, akan tapi kita memang tidak mau banyak menceritakan tentang fisik dari istri-istri Rasulullah karena kita tidak mau masuk dalam bab su'ul adab gitu ya. Tapi memang diceritakan begitu, akan tetapi memang yang paling banyak dikenal dari beliau ini adalah kebijaksanaannya, kesolehahannya, jadi benar-benar wanita yang luar biasa itu dari akhlaknya ya, dari akhlaknya menjadikan memang bisnisnya mewah, walaupun memang ada banyak menceritakan juga bahwa tentang bagaimana beliau itu merupakan termasuk wanita yang ya termasuk dari sisi fisik pun tidak kurang, sehingga menjadikan wanita memang beliau itu menjadi incaran dari semua laki-laki di kota Mekah. Karena ya dapat nasabnya, dapat wajah juga, dapat harta juga sangat dapat gitu ibaratnya gitu. Sehingga dan Nabi Muhammad SAW adalah seorang pemuda yang memang ya baru mendapatkan kepercayaan, ibarat mendapatkan kepercayaan bisnis ya masih belum punya apa-apa lah, masih belum punya apa-apa, sehingga ya memang Nabi itu ya tidak akan memulai untuk melamar siapapun karena memang termasuk ya tradisi di kota Mekah itu kalau melamar ya harus punya modal cukup, sehingga akhirnya setelah memberikan tugas kepada Nabi beberapa kali untuk berdagang, maka Sayyidah Khadijah itu sudah semakin mantap perasaannya kepada Nabi. Akhirnya sampai datang sahabat beliau Sayyidah Nafisah ya, seorang wanita bernama Nafisah yang waktu itu Sayyidah Khadijah itu ya berkeluh kesah gitu, maksudnya curhatlah kepada Nafisah, sehingga dari situ Nafisah menangkap bahwasanya Sayyidah Khadijah ada kecenderungan kepada Nabi Muhammad, sehingga akhirnya Sayyidah Nafisah lah yang bergegas untuk menjadi penghubung, untuk menjadi penyambung antara Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah. Lalu ya didatangi Nabi Muhammad, ya wahai Muhammad, apakah engkau tidak akan menikah? Dikatakan aku ini laki-laki fakir, siapa sih yang mau sama aku gitulah. Nabi Muhammad itu merendah, padahal ya beliau tuh kembangnya juga di kota Mekah ya. Dan ibarat jadi orang yang di Arab ya, karena memang merasa ya memang beliau belum punya banyak harta gitu, sehingga beliau tidak berani. Kalau ada seorang wanita yang terhormat, dia adalah seorang wanita yang cukup, wanita yang punya kehormatan, yang pokoknya disebutlah kelebihannya, lalu dia ingin menikah denganmu, gimana, apakah engkau setuju? Bilang memangnya ada perempuan yang mau sama aku yang kayak begitu? Katanya ada. Kalau memang kau tertarik ya disebut. Akhirnya ya Rasulullah siapa? Dia kan ada ketertarikan Khadijah. Kaget Rasulullah. Karena rupanya memang ya, dan katakan karena memang muamalah dengan Sayyidah Khadijah dan ada rasa kagum memang di hati Rasulullah, dan memang apalagi dikenal Sayyidah Khadijah sebagai wanita yang paling istimewa di kota Makkah saat itu, maka akhirnya Rasulullah pun begitu mendengar Sayyidah Khadijah meminta beliau, ya kaget, lalu beliau bermusyawarah kepada pamannya dan pamannya sangat mendukung pernikahan tersebut, sehingga akhirnya terjadilah pernikahan suci antara Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, menjadi Khadijah Al-Kubra. Baik, ini mungkin gambaran awal ya, nanti baru kita mungkin masuk ke tahapan berikutnya. Baik, wallah alam. Baik, dan memang mungkin sirah beliau ini kayaknya tidak bisa di satu pertemuan karena masih panjang juga gitu ya. Mungkin nanti kita akan lanjut lagi pada pertemuan berikutnya, karena kita pengen tidak terlalu ringkas ya dalam menceritakan sejarah tentang Sayyidah Khadijah. Karena termasuk ya beliau ini adalah wanita yang memang punya peranan penting, yang termasuk sangat-sangat penting dalam perjalanan dakwah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan mungkin nanti kita akan memilih mana yang mungkin yang panjang ini, itu diantara adalah Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, ya Sayyidah Aisyah itu, dan juga itu memang yang memang akan mungkin memakan banyak lebih ceritanya, mungkin tidak bisa dengan satu pertemuan. Baik. Sayyidah Khadijah ya, hari tadi sudah sampai pada kisah pernikahan Nabi dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi menjadi suatu pernikahan yang sangat diberkati, pernikahan yang sangat luar biasa,
pernikahan yang sangat istimewa. Karena memang ya subhanallah, Nabi ketika itu menikah dengan Sayyidah Khadijah di usia 25 tahun dan Sayyidah Khadijah sendiri usianya adalah 40 tahun. Makanya pernikahan Sayyidah Khadijah, mungkin ada satu pertanyaan, kenapa Allah kalau memang menyiapkan Sayyidah Khadijah adalah untuk Nabi, kenapa kok ada rentang usia yang sangat jauh berbeda gitu antara beliau dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sampai Sayyidah Khadijah sempat menikah terlebih dahulu dengan yang lain gitu ya. Kenapa enggak tiba-tiba waktu itu umurnya disesuaikan gitu? Kenapa Allah enggak menakdirkan seperti itu? Artinya kita harus paham bahwa semua yang terjadi pada diri Nabi ini adalah memang yang sudah diatur dengan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa di usia Nabi yang 25 ibarat tuh usia apa ya? Kalau mah laki ibarat, kalau perempuan tuh ranumnya itu kan usia 17, 20 gitu ya. Kalau laki itu kan termasuk usia yang termasuk bagusnya itu adalah di usia segitu gitu ya. Usia ya ibaratnya semangat apa semua itu kan di usia 25, 30 nih. Ini kok malah menikah dengan seorang wanita yang berusia 40 tahun. Ini sebenarnya menunjukkan bahwasanya karena gini, perjalanan hidup Nabi itu nanti akan ditelusuri oleh orang. Setelah Nabi diangkat menjadi Nabi gitu ya, tentu perjalanan hidup Nabi itu akan dilihat ke belakang. Dan ternyata kita pun menemukannya, dan bahwa ketika Rasulullah pun akhirnya setelah wafat dengan Sayyidah Khadijah menikah dengan banyak wanita gitu ya, karena atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga muncul ungkapan bahwasanya Nabi itu adalah orang yang naudzubillah ya, ada sedih yang mengucapkan dengan begitu teganya bahwa Nabi itu adalah orang yang gila wanita. Maka kalau ada ungkapan seperti itu, artinya dia tidak membaca sejarah Nabi dengan benar. Kalau memang Nabi adalah orang yang memang gila wanita, lihat. Coba kita lihat bagaimana Nabi berapa lama nikah dengan Sayyidah Khadijah dan berapa lama menikah dengan istri-istrinya. Ibarat Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah itu di usia 25, di saat biasanya para lelaki itu ya kalau pengen menikah ngelihatnya kan yang muda, yang masih perawan, yang ini sebenarnya. Tapi lihat, yang menjadi istri Nabi adalah seorang wanita yang usianya 15 tahun lebih tua dari Rasulullah, dan juga seorang wanita yang sudah menjanda 2 kali. Lihat, menunjukkan bahwasanya Nabi itu tidak menjadikan apa ya, kayak menjadi, memang benar Sayyidah Khadijah adalah wanita pilihan, tapi pun ibarat yang mau dengan Rasulullah dari kalangan perawan juga banyak ibaratnya gitu. Dan Nabi pun menikah dengan Sayyidah Khadijah bukan karena kekayaannya, tapi memang Sayyidah Khadijah tadi kami sampaikan, dia kelebihan beliau bukan hanya masalah kekayaannya, tapi bahkan gelar kesuciannya itu, lihat, menunjukkan kesolehahannya, kebaikannya, itu menjadikan Nabi pun tertarik dengan Sayyidah Khadijah. Dan sini menunjukkan bahwasanya ya kalau memang Nabi adalah seorang laki-laki yang gila wanita, Nabi gak akan, walaupun ibaratnya kaya juga mungkin hanya diambil senang-senangnya, dan Nabi mungkin ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah akan menikahi wanita-wanita yang lain. Tapi coba kita lihat dalam sejarah, Nabi gak menikah dengan yang lain. Dalam pernikahan dengan Sayyidah Khadijah ya hanya Sayyidah Khadijah saja. Sehingga Nabi, dan itu padahal ya lihat jarak dari mulai Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah sampai Nabi mendapatkan wahyu itu ada masa 15 tahun coba. Dan Nabi bertahan, walau ini sebelum menjadi Nabi ya, Nabi tetap bertahan dengan satu wanita. Menunjukkan bahwa Nabi bukan orang yang dikatakan oleh pendapat orang-orang yang membenci Rasulullah dengan fitnah bahwa Nabi gila wanita. Kalau memang begitu, Nabi lihat dalam masa 15 tahun nih sebelum kenabian, sangat mungkin bagi Nabi ibaratnya. Apalagi lihat setelah menikah dengan Rasulullah, Sayyidah Khadijah ini benar-benar memberikan kepercayaan kepada Nabi, sehingga sampai bisnis Sayyidah Khadijah pun dialihkan semua kepada Rasulullah. Jadi Sayyidah Khadijah memberikan kepercayaan kepada Nabi untuk memegang bisnis ya, dijadikan Rasulullah sebagai mitra bisnis yang paling indah. Bahkan sampai akhirnya setelah melihat bagaimana Nabi menjalankan bisnis dengan baik, Sayyidah Khadijah menyerahkan semua urusan bisnis pada tangan Rasulullah. Lihat, ibarat punya usia seperti itu, punya bisnis yang sangat bagus, punya istri yang selisih umurnya lebih tua. Lah ibarat, coba kalau orang lihat, kalau memang Nabi adalah orang yang memang gemar dengan wanita, senang dengan bagaimana fitnah-fitnah yang sering disebar oleh musuh-musuh Allah, lihat, kesempatan itu nggak akan disia-siakan oleh Nabi ibarat. Mungkin Nabi akan banyak menikahi wanita-wanita yang lain, akan tapi tidak, Nabi kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kita dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bahkan dari sebelum menikah, perjalanan hidup Nabi itu memang sudah diatur oleh Allah sebaik-baiknya, sehingga tidak ada celah yang sebenarnya bisa memungkinkan bagi siapapun untuk mencari titik atau mungkin mencari kelemahan dari Nabi Muhammad SAW, karena memang sudah dijaga oleh Allah.
Jadi itu. Jadi Rasulullah ya dan Sayyidah Khadijah adalah istri yang sangat-sangat solehah, sangat mencintai Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sampai dikatakan Sayyidah Khadijah tidak pernah sekalipun memasang wajah masam di hadapan Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam kondisi hati beliau buruk pun tidak pernah beliau tuh menunjukkan wajah nggak enak di hadapan Rasulullah. Masya Allah ya, kita kadang kalau dengan suami itu masih ada egonya, sehingga kadang masih ada capernya. Kalau capek pengen ditunjukin capeknya banget. Kalau lagi sakit mah padahal sakit dikit pengen ditunjukin sakitnya banget supaya caper gitu ya. Biasa wanita tuh gitu. Tapi Sayyidah Khadijah tuh nggak begitu. Sayyidah Khadijah tuh nggak begitu gitu. Artinya memang beliau tuh luar biasa banget. Jadi beliau tuh bahkan ibaratnya sangat sering ditinggal oleh Rasulullah untuk berdagang dan sebagainya. Tapi ya tidak pernah langsung berubah kepada suaminya, sehingga pokoknya beliau tuh akan mencintai apa yang dicintai oleh suaminya, dan pokoknya semua yang disenangi oleh Nabi itu benar-benar menjadi perhatian. Termasuk ya Sayyidah Khadijah ya, Rasulullah sudah tidak punya orang tua, kan, tapi Rasulullah punya ibunda sesusuan, yaitu Sayyidah Halimah As-Sa'diyah, yang pernah ketika Rasulullah setelah menikah dengan Sayyidah Khadijah, maka Sayyidah Halimah tuh menjenguk putranya itu, dan Sayyidah Khadijah sangat menyambut ibunda sesusuan dari Rasulullah SAW. Jadi disambut dengan sangat baik, bahkan sampai dikatakan Rasulullah waktu itu kan menyambut ibundanya, memeluk ibundanya Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Setelah itu ketika pulang, Sayyidah Khadijah tahu bagaimana cintanya Rasulullah kepada ibunda sesusuannya, hormatnya, maka beliau pun memberikan oleh-oleh yang sangat banyak kepada ibundanya, sampai dikatakan Sayyidah Khadijah itu memberikan hadiah 40 ekor kambing saat itu ya, untuk dibawa pulang oleh ibundanya, dan juga dengan perbekalan yang lain-lain, dan juga kambing serta seekor onta. Jadi udah kambing, onta, masih dibekelin macam-macam, karena tahu bahwa beliau Sayyidah Halimah adalah orang yang sangat penting bagi Nabi Muhammad SAW. Ini kadang ada orang gara-gara terlalu cinta sama suaminya nggak boleh berbagi sama yang lain. Ibunya kadang dijauhin. Maka lihat dari kita tuh belajar begini nih, akhirnya kita belajar ya Allah, ternyata pernikahan jangan sampai menjadi sebab kita itu berbatas dengan orang tua. Orang tua suami kita adalah orang tua kita. Ibaratnya coba hubungan akan semakin indah di saat pernikahan menjadi jalan untuk semakin berbakti kepada orang tua. Dan Sayyidah Khadijah juga selain menjadi seorang istri yang baik, beliau juga menjadi seorang ibu yang luar biasa. Jadi dari pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah, beliau dikaruniai 6 anak, 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Ya, anak yang pertama adalah Qasim ibn Muhammad ya. Qasim bin Muhammad ini adalah anak pertama dari Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah sering disebut sebagai Abul Qasim ya, Abul Qasim. Ini dari karena memang disambungkan dengan putra beliau. Akan tetapi Abu Qasim ini Qasim ini tidak lama, beliau meninggal di usia 2 tahun. Jadi masih kecil. Setelah itu ada lagi anak berikutnya bernama Abdullah. Ya, yang bernama Abdullah, dan ini memang pukulan bagi Sayyidah Khadijah di saat beliau mendapatkan seorang anak laki-laki ya. Ya, dari pernikahannya dengan Rasulullah, tapi ternyata harus diambil pada usia yang masih sangat kecil, yaitu 2 tahun. Kan tapi pun tidak menjadikan Sayyidah Khadijah itu terpuruk atau menjadi seorang, jadi kadang kan biasa ada seorang ibu kalau udah ditinggal begitu menjadi terpukul, akhirnya nggak peduli sama suami dan sebagainya. Sayyidah Khadijah selalu bersabar dengan itu semua walaupun dia sangat terpukul. Lalu setelah itu mendapatkan putra lagi bernama Abdullah ibn Muhammad ya, atau disebut dengan Tahir ya, dapat julukan Tahir atau Tayyib ya, karena diberi julukan ini karena Abdullah itu lahir setelah masa kenabian. Jadi setelah masa kenabian beliau itu lahir. Jadi bukan anak kedua. Ini disebutkan dari sini beliau itu bukan anak kedua. Hanya kita pengen menceritakan bahwa Rasulullah punya 2 anak laki-laki, yaitu Qasim dengan Abdullah, atau disebut dengan Thayyib atau Tahir. Akan tapi pun gitu ya, ternyata Abdullah pun meninggalnya itu ya dalam masa kecil juga. Jadi anak-anak Rasulullah itu semua meninggal dalam masa kecil. Dan ini memang termasuk memang jalan yang dipilihkan oleh Allah untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kenapa Allah memberikan kepada Nabi anak laki-laki kalau seandainya memang akan diambil? Karena gini, semua Nabi yang terdahulu sama hampir rata-rata Nabi yang terdahulu, ketika beliau adalah seorang Nabi, maka beliau akan memiliki putra juga seorang Nabi. Akan tapi Nabi kita ini adalah Nabi terakhir, sehingga tidak mungkin setelah Nabi ada Nabi. Sehingga makanya kalau sampai nanti anak Rasulullah menjadi sampai dewasa, maka ya tentu dong, berarti kalau sampai anak Nabi Muhammad yang laki-laki ini tidak menjadi Nabi seperti yang terdahulu, kesannya Nabi ini seakan lebih
lebih tidak hebat daripada nabi yang terdahulu. Padahal nabi kita ada yang paling daripada nabi-nabi yang lain. Sehingga akhirnya dan juga kalau gitu gak usah dikasih anak laki-laki sekalian. Oh enggak, Allah tahu yang terbaik. Karena memang di kalangan orang Makkah, seorang laki-laki jika ada seorang laki-laki yang nggak bisa punya anak laki-laki, itu akan direndahkan. Sehingga lihat, Allah tuh pengen nutup ini semua, nggak boleh ada yang merendahkan Nabi dari segi apapun. Sehingga dari sisi kalangan orang Makkahnya tidak akan ada yang merendahkan Nabi gara-gara nggak punya anak laki-laki, karena Nabi memang punya anak laki-laki. Tapi dari sisi masalah hikmah kenabian ya begitu, nggak mungkin Nabi untuk diberikan seorang anak laki-laki, karena kalau memang nabi-nabi terdahulu anaknya jadi nabi, nabi tentu lebih sangat pantas untuk mendapatkan anak yang juga nabi. Tapi nabi kita khatamul anbiya, penutupnya para nabi, sehingga tidak mungkin ada nabi setelahnya. Sehingga akhirnya dari situlah hikmahnya kenapa Allah tidak memberikan keturunan laki-laki dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baru nyambungnya adalah melalui Sayyidah Fatimah, lalu juga cucu-cucu beliau. Jadi itu, jadi ada hikmah. Jadi nggak ada perjalanan Nabi itu nggak ada hikmah, semuanya ada hikmah, ada pelajaran. Baru setelah itu beliau punya anak yang bernama Sayyidah Zainab, ya. Zainab anak pertama dari yang perempuan itu adalah Sayyidah Zainab. Lahir pada saat Nabi kita berusia 30 tahun, berarti 5 tahun setelah pernikahan dengan Sayyidah Khadijah, ya. Setelah itu untuk kisahnya Sayyidah Zainab nanti akan kita ceritakan pada momen khusus, ya. Ada cerita nanti. Jadi urutannya istri Rasulullah, lalu putrinya Rasulullah, lalu baru nanti wanita-wanita istimewa yang berjuang bersama Rasulullah. Nah, selanjutnya ada Sayyidah Ruqayyah binti Muhammad, itu adalah putri kedua yang lahir 5 tahun setelah kelahiran Sayyidah Zainab. Sayyidah Ruqayyah ini berarti pada saat Nabi berusia 35 tahun, ya. Ini ada khilaf. Kalau kayak begini nih kadang masalah waktu itu banyak khilaf. Jadi nggak usah terlalu dijadikan sebagai patokan, ya. Artinya ada lagi selanjutnya adalah Sayyidah Ummi Kulsum, ya. Sayyidah Ummi Kulsum yang lahir pada tahun 19 sebelum Hijriah, ya. Sebelum hijrah, berarti sebelum kenabian, sebelum kenabian, ya. Selanjutnya baru yang terakhir adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ya. Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dan nanti ada tentang ini semua nanti insyaallah akan ada waktunya untuk kita bahas. Baik, ini mungkin gambaran sekilas dulu untuk awal-awal pernikahan Sayyidah Khadijah. Baru nanti kita akan memasuki tahapan berikutnya adalah peran Sayyidah Khadijah dalam kehidupan Nabi setelah masa kenabian. Baik, itu wallahu a'lam bishawab.